Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Kunci suatu hubungan itu komunikasi. Dia juga menyadari bahwa dia sedikit bersalah di sini, tapi tetap saja tidak mudah untuknya memaafkan dan melupakan perkataan Ardigo semalam. Mama minta maaf ya, semalam Mama bekerja di kafe karena tiba-tiba saja ada temannya Uncle Rifan yang mengadakan pesta di sana. Mama lupa mengabari Papa. Iya, Mah. Papa bahkan bolak-balik keluar menunggu Mama. Karena Vano sudah mengantuk, jadi Vano tidur duluan. Perkataan Vano mengejutkan Friska. Ingin rasanya dia mengatakan tidak percaya, namun tidak mungkin. Vano berbohong. Benarkah dia menungguku? Batin Friska. Ayo, mandi dulu sayang, ajak Friska akhirnya. Ayo, Mah. Setelah membantu Vano memakai baju sekolahnya, Friska juga menyisir dan menata rambut sang anak. Lalu memakaikan parfum khas anak-anak yang biasa dipakai Vano. Setelah itu, Friska langsung mandi dan bersiap-siap ke kantor. Setelah selesai, dia dan Vano berjalan menuju dapur. Friska mengambilkan makanan ke piring Vano, lalu menyiapkan bekal untuk bocah itu. Sayang, maaf ya, hari ini Mama tidak bisa ikut mengantar Vano ke sekolah karena Mama ada urusan di kantor. Jadi Mama akan berangkat duluan. Vano sarapan berdua dengan Papa ya, jangan lupa nanti bekalnya Vano dibawa. Dalam hati Friska minta maaf karena membohongi Vano, tapi dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan Ardigo hari ini. Mama berangkat naik apa? Mama akan naik taksi. Baiklah, hati-hati ya, Ma, ujar Vano lalu menyalami tangan Friska. Gadis itu lalu mendaratkan ciuman di dahi sang anak lalu segera keluar dari apartemen sebelum Ardigo datang. Friska berjalan keluar apartemen sambil memesan taksi online. Setelah sampai di luar, tak lama kemudian taksi pun datang dan Friska segera berangkat ke kantor. Di apartemen, Ardigo terlihat menuruni tangga. Dengan setelan kerja seperti biasanya, dia melihat Vano sedang makan sendirian, tidak ada tanda-tanda Friska di sana. Pagi, Boy, sapa Ardigo. Pagi, Pak. Vano sendirian. Mana Mama? Mama baru saja pergi, katanya Mama ada urusan pagi ini di kantor. Jadi Mama berangkat lebih awal, ujar Vano. Dia menghindariku, batin Ardigo. Ayo sarapan Pak, tadi Mama juga sudah membuatkan kopi untuk Papa. Ardigo melihat meja makan dan tidak ada yang berubah di sana. Friska tetap menyiapkan makanan bahkan kopi untuknya. Rasa bersalah pun mulai menghinggapi hatinya. Tak ingin mengulur waktu, Ardigo pun segera memulai sarapannya. Apa tadi Mama sudah sarapan? Tanya Ardigo. Belum, Pak. Sepertinya Mama sarapan di kantor. Setelah itu mereka berdua sibuk dengan sarapannya masing-masing. Setelah sarapan, Ardigo dan Vano berjalan bersama menuju basement apartemen. Saat melewati lobi, Ardigo melihat sosok seorang pria yang sedang berdiri di samping mobilnya. Pria itulah yang menjadi alasan dia bertengkar dengan Friska tadi malam. Dia ingin segera melewati mobil itu dan tidak memperdulikan pria itu. Pah, berhenti dulu. Itu ada Uncle Rifan, sorak Vano. Nanti kita telat, Vano. Sebentar saja, Pak. Vano ingin menyapa Uncle dulu. Kekeh Vano, dan terpaksa dia harus menghentikan mobilnya lalu mengikuti Vano keluar dari mobil. Uncle, sorak Vano sambil berlari ke arah Rifan. Hai Vano, balas Rifan sumringah. Uncle kenapa di sini? Uncle ingin mengantarkan ini, ujar Rifan saat sudah mengambil paper bag dari jok depan mobilnya. Ardigo berusaha menahan emosinya melihat Rifan. Laki itu sengaja mengantarkan sesuatu sepagi ini yang tentu saja untuk Friska. Apa itu Uncle? Tanya Vano antusias melihat paper bag yang berukuran agak besar dengan warna cerah itu. Ini cake untuk Vano, balas Rifan. Untuk apa kau repot?
repot mengantarkan kue sepagi ini?" tanya Ardigo dengan nada yang tidak bersahabat. "Di mana Friska?" tanya Rifan balas bertanya. "Dia sudah berangkat duluan." "Kenapa cepat sekali? Aku pikir jam segini dia belum pergi, makanya aku datang ke sini." "Kenapa kau repot datang ke sini?" "Harusnya memang aku tidak perlu repot mengantarkannya ke sini kalau saja Friska tidak meninggalkannya di mobilku semalam. Ini kue yang dia buat sendiri di kafe tadi malam. Dia berencana ingin membawakannya untukmu dan juga Vano. Tapi karena dia terburu tadi malam, jadi dia meninggalkannya di mobil." "Kafe?" tanya Ardigo bingung. "Iya, apa Friska tidak memberitahumu kalau tadi malam dia masuk kerja? Kemarin ada temanku yang mendadak membuking kafe untuk acara ulang tahun istrinya. Jadi aku mengabari seluruh karyawanku. Aku tidak mewajibkan Friska dan Tasya untuk masuk karena ku pikir mereka pasti lelah dari kantor. Tapi ternyata mereka datang. Aku ingin menemuimu dan menjelaskannya tadi malam agar kau tidak salah paham. Tapi karena sudah larut dan Tasya juga sudah tertidur, jadi aku langsung pulang, dan kata Friska juga kau tidak akan marah." Jelas Rifan lugas sambil menelisik raut wajah Ardigo. Ardigo seketika terkejut mendengar penjelasan Rifan. Ternyata dugaannya tentang Rifan dan Friska yang pergi berduaan semalam itu tidaklah benar. Ternyata istrinya pergi bekerja semalam, pantas saja gadis itu terlihat kelelahan. Dan Friska tidak hanya berdua dengan Rifan di dalam mobil. Seketika perasaan menyesal dan bersalah langsung melingkupi hati Ardigo. Perkataan pedasnya semalam kembali terngiang dan menimbulkan perasaan menyesal yang luar biasa. "Mungkin dia lupa mengabariku kemarin, dan semalam dia langsung tidur," balas Ardigo singkat. "Baiklah kalau begitu, tadinya aku ingin memakannya saja. Tapi karena Friska sudah berniat membuatkannya untukmu dan Vano, jadi kupikir aku harus mengantarnya," ucap Rifan. Ardigo langsung mengambil paper bag itu dari tangan Rifan, menegaskan bahwa itu adalah miliknya. "Terima kasih sudah mengantarnya." "Iya, kalau begitu aku pergi dulu. Vano, Uncle pergi dulu ya, semangat sekolahnya dan sampai jumpa lagi," pamit Rifan kepada Vano sambil memasang senyum cerah. "Iya Uncel, hati-hati ya." "Terima kasih juga," ucap Vano lalu menyalami tangan Rifan. "Iya, dah." Rifan pun masuk ke dalam mobil dan menancap gas meninggalkan lobi apartemen itu. Ardigo dan Vano pun memasuki mobil dan melaju menuju sekolah Vano. Setibanya di kantor, Friska langsung menuju meja kerjanya. Dia membuka kotak bekal yang tadi sudah dia siapkan. Karena tidak ingin melihat wajah Ardigo hari ini, jadi dia memutuskan untuk membawa bekal saja ke kantor. Jam kerja sudah dimulai dan seluruh karyawan sudah sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Andre berjalan menuju ruangan Ardigo karena baru saja atasannya itu memanggilnya. Setelah disuruh masuk, Andre langsung masuk dan berdiri di depan meja Ardigo. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Ardigo hanya bergeming tanpa menjawab pertanyaan Andre. Pria itu terlihat termenung dengan raut muka sedikit aneh. "Pak," panggil Andre sedikit lebih keras, membuat Ardigo tersadar dan menatapnya. "Kenapa Anda memanggil saya Pak?" ulang Andre.
Apa semua anak magang sudah sarapan? Andre mengernyitkan dahinya pertanda bingung dengan pertanyaan aneh Ardigo. Maksud Anda, Pak? Saya bertanya apa semua anak magang di sini sudah sarapan? Ya ampun Pak Ardigo, mana saya tahu Pak? Bapak pikir saya ibu mereka? Kalau itu saya kurang tahu Pak, balas Andre seadanya. Makanya cari tahu, belikan makanan untuk mereka yang belum sarapan, ujar Ardigo tanpa beban. Jadi Bapak memanggil saya untuk ini? Iya, apa sekarang saya tidak boleh nyuruh kamu lagi? Bukan begitu Pak, hanya saja ini sedikit aneh, ujar Andre jujur. Di mana letak anehnya? Kamu hanya saya tugaskan untuk memastikan apakah seluruh anak magang di sini sudah sarapan atau belum. Bagaimanapun kita harus memastikan bahwa mereka bekerja dalam keadaan sehat dan kuat, walaupun mereka hanya magang di sini. Andre mulai nebak maksud Ardigo. Akhir ini sang bos sering bersikap agak aneh, dan biasanya itu berhubungan dengan Nyonya Friska. Apa kali ini juga? Tapi bukankah Ardigo yang harusnya paling tahu tentang Friska? Sepertinya ada yang sedang perang dingin. Batin Andre seolah menemukan benang merah dari permasalahan ini. Sepertinya aku hanya perlu bertanya pada Nyonya Friska. Batin Andre lagi, karena dia tahu bosnya ini hanya perlu mendengar jawaban dari satu orang itu. Hanya saja dia terlalu gengsi untuk mengatakannya secara langsung. Baiklah Pak, saya akan menemui Nyonya Friska sekarang, ucap Andre tersenyum. Apa maksud kamu? Kan saya suruh untuk menanyakan semuanya, elak Ardigo. Saya tahu jawaban dari Nyonya Friska yang paling penting untuk Anda. Ardigo hanya diam tanpa menjawab lagi. Sepertinya Andre cukup peka untuk semua masalahnya, buktinya pria itu selalu tahu apa maksud terselubungnya. Tunggu dulu, di sini Andre yang terlalu pintar atau justru dia yang terlalu bodoh? Kalau begitu saya permisi dulu Pak, ujar Andre yang hanya diangguki oleh Ardigo. Kunci dari suatu hubungan itu komunikasi Pak, ujar Andre pelan sebelum keluar dari ruangan Ardigo. Ardigo diam sambil mencerna ucapan Andre barusan. Andre masuk ke ruangan karyawan tempat di mana Friska berada. Seluruh karyawan terkejut dan menunduk hormat melihat kedatangan Andre. Pasalnya pria tampan dengan aura cool itu sangat jarang turun langsung menemui karyawan sekelas mereka. Andre berjalan dengan pasti menuju meja Friska. Semua mata menuju ke arah mereka seakan bertanya ada urusan apa Friska dengan orang nomor 2 di kantor ini. Seakan menyadari banyak mata yang mengarah kepadanya, Andre membalikkan tubuhnya dan menatap mereka semua. Apa yang kalian lihat, kembali fokus pada pekerjaan kalian, ujar Andre tegas. Dan seluruh karyawan menuruti perintahnya, namun tetap sesekali mencuri pandang. Ada apa Pak? Tanya Friska bingung. Begini Nyonya, apa Anda sudah sarapan? Tanya Andre pelan dan hanya mampu didengar oleh Friska. Gadis itu menatap bingung ke arah Andre. Memangnya ada apa ya, Pak? Kalau Nyonya belum sarapan nanti biar saya belikan. Saya sudah sarapan, Pak. Terima kasih tawarannya, Bapak baik sekali, ujar Friska tersenyum. Kalau saja dia belum punya suami sepertinya dia akan jatuh cinta kepada Andre.
Meskipun pembawaannya terlihat cool dan tegas, tapi dia orang yang baik dan juga lembut, bahkan sejak pertemuan pertama mereka, tidak seperti. Ah, sudahlah, mengingat namanya saja Friska malas. Pak Ardigo yang memerintahkan saya, Nyonya. Seketika senyum Friska memudar mendengar nama pria itu. Oh, kenapa dia menanyakan saya? Tanpa sadar suaranya terdengar sedikit kesal. Sepertinya Pak Ardigo khawatir kalau Nyonya belum sarapan. Kalau caraku ini berhasil, Anda harus berterima kasih kepadaku, Pak. Batin Andre. Friska hanya diam, dalam hatinya ada sedikit getaran aneh karena perhatian pria itu. Kalau Nyonya sudah sarapan, apakah ada lagi sesuatu yang Nyonya butuhkan? Tidak ada, Pak. Oh iya, bisakah jangan memanggil saya Nyonya? Saya risih mendengarnya. Tapi Nyonya adalah istrinya Pak Ardigo, bos saya. Yang jadi bos Bapak itu kan Mas Ardigo, bukan saya, balas Friska. Sama saja Nyonya. Kedudukan Anda sekarang sudah sama dengan Pak Ardigo, karena Anda istrinya. Apapun yang menjadi milik Pak Ardigo sekarang juga menjadi milik Anda, jelas Andre. Hanya Bapak yang berpikir begitu, tapi dia tidak. Ekspresi kesal Friska tidak dapat ditutupinya. Kenapa aku harus terjebak di antara sepasang suami istri yang sedang perang dingin ini? Batin Andre kebingungan, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Karyawan yang lain masih saja mencuri pandang sambil menajamkan indera pendengarannya, mencoba menerka apa yang sedang dibicarakan oleh Andre dan Friska. Tapi gelagat Andre terlihat berbeda. Pria itu terlihat lebih lembut ketika berbicara kepada Friska. Sangat berbeda dengan biasanya. Begitu juga dengan Tasya dan Naura, mereka juga terlihat penasaran. Mereka juga tahu bahwa pria yang sedang berbicara dengan sahabatnya itu adalah orang yang penting di perusahaan ini. Kira ada masalah apa dengan Friska ya, Sya? Tanya Naura sambil berbisik. Aku juga penasaran, Nau. Tapi kelihatannya Friska santai saja berbicara dengan Pak Andre. Iya juga ya, Sya. Sementara itu Andre masih kebingungan menghadapi istri dari bosnya itu. Bersambung.